Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya dalam renungan pagi. Topik kita masih dalam masalah kesehatan. Subtopiknya adalah tentang fungsi bahan pengawet dan hubungannya dengan kesehatan rahim. Bahan pengawet untuk mencegah basi, berjamur dan kehilangan warna. Bahan pengawet alami tidak membahayakan, namun bahan pengawet buatan yang sering digunakan pada bahan makanan daging, ikan dapat menimbulkan penyakit kanker pada makhluk hidup. Bahan makanan yang sering kita awetkan seperti daging, ikan dapat menimbulkan penyakit kanker pada makhluk hidup. Kanker itu artinya luka. Ada yang ganas, ada yang jinak. Jika tidak kita obati, yang jinak lama-kelamaan menjadi ganas. Kalau kita tidak mendeteksi dari awal dan tidak mengobatinya, penyakit kanker yang jinak lama-kelamaan menjadi penyakit kanker yang ganas. Seperti kanker rahim, bagi wanita diwajibkan untuk memeriksakan rahimnya agar dapat merawatnya lebih awal. Keputihan adalah gejala penyakit kanker. Dilarang untuk melayani suami. Nah, di dalam agama Islam poligami is better daripada berpenyakit kanker. Nah teman-teman, kalau kita bicara kesehatan ya, kita terbuka aja ya. Misalnya tentang kanker rahim ya. Kalau kita seperti luka ya, kalau luka kita misalnya di kaki kita ya. Bagaimana seandainya kita taruh kaki kita yang luka itu, maksudnya kita taruh kotoran, misalnya seperti misalnya air ikan. Jadi kan lama-kelamaan kan luka itu kan makin lama makin gatal kan, makin besar, makin gatal di mana-mana kan. Kalau misalnya kita kan hubungan suami istri itu kan misalnya seminggu sekali. Nah, kanker rahim yang ada di dalam rahim kita itu kan dikotori dengan itu ya, dengan apa? Air yang dari suami kita itu kan, misalnya orgasme dikatakan. Jadi airnya itu kan dia ibaratnya kanker tadi disirami dengan kotoran yang seperti saya bilang tadi, misalnya kotoran ikan, air ikan. Luka kita walaupun di luar misalnya lah ya kan, misalnya luka kita di luar kita taruh misalnya air ikan gitu kan, lama-lama busuk, lama-lama hancur, lama-lama kita pun mati walaupun diobati. Tetapi kalau kita tetap berhubungan suami istri ya, kita tetap dia dikotori kembali, nggak akan baik-baik seumur hidup. Bagus daripada itu udah izinkan aja suami kita poligami. Itulah namanya poligami, itu dibolehkan sebagai solusi. Tanya pada diri kita, jangan seperti kalau kita misalnya istri kita memang nggak bisa kita pakai lagi, misalnya sakit kanker misalnya, ya udah kita tetap 2 hari di sana 2 hari di sini, atau 1 hari di sana 1 hari di sini. Mengenai itu kan adil. Jangan pula kita itu di tempat istri muda aja kan, alasannya takut sama istri tua, banyak alasan begini begitu. Jadi berarti kalau takut sama istri tua, meninggalkan istri tua, itu poligami diharamkan. Ya, jadi kalau walaupun istri kita sakit, kita rawat, kita tetap adil pada dia. Ya, saya rasa itu dulu ya untuk narasi kita di pagi hari ini, untuk renungan pagi kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kesalahan itu mungkin dari saya, tetapi kalau firman Allah Subhanahu wa taala itulah yang benar. Kalau kita lihat ya asik itu saja ya, misalnya di perdebatan poligami. Nah ini jawabannya ya, poligami itu dibolehkan untuk solusi. Maksudnya itu tadi ya, nggak semua perempuan itu yang sehat. Sampai berapa lama menghadapi suami, kotoran-kotoran suami ditampung tanpa dibersihkan.
tanpa kita ke rumah sakit, tanpa kita periksakan. Dan ada masanya nanti kan bisa pemeriksaan itu kan bisa misalnya kita kotor kan dibersihkan paling nggak 1 bulan baru bisa kita menghadapi suami kita lagi kan, gitu dalam kesehatan kita dewasa ya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.